Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah Dahlan dengan NIM 230407500064. Di sini saya akan membawakan materi pengertian, fungsi, dan peran kurikulum. Baik, langsung saja kepada materi pertama. Langsung saja pada materi pertama, yaitu pengertian kurikulum. Istilah kurikulum yang pada awalnya digunakan dalam dunia olahraga berasal dari kata kurir atau pelari dan curiri atau tempat berpacu. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merumuskan bahwa kurikulum sebagai seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan, dan pembelajaran, serta cara digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya ialah fungsi kurikulum, yang dimana fungsi kurikulum terdapat 6. Yang pertama, fungsi penyelesaian. Fungsi penyelesaian mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mengarahkan siswa agar memiliki sifat well-adjusted, yaitu mampu menyelesaikan dirinya dengan lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial. Yang kedua ialah fungsi integrasi. Fungsi integrasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari masyarakat. Selanjutnya, yang ketiga, fungsi diferensiasi. Fungsi diferensiasi mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan pelayanan terhadap perbedaan individu siswa. Setiap siswa memiliki perbedaan, baik dari aspek fisik maupun psikis, yang harus dihargai dan dilayani dengan baik. Selanjutnya, fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya tidak dapat melanjutkan pendidikan. Berikutnya ialah fungsi pemilihan. Fungsi pemilihan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk memilih program-program belajar yang sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dan yang terakhir, yang keenam ialah fungsi diagnostik. Fungsi diagnostik mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Selanjutnya ialah materi terakhir, yaitu peranan kurikulum. Yang pertama, peranan konservatif. Peranan konservatif menekankan bahwa kurikulum itu dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan atau mewariskan nilai-nilai budaya masa lalu yang dianggap masih relevan dengan masa kini kepada generasi muda. Dalam hal ini, para siswa sekolah dasar. Yang kedua ialah peranan kreatif. Peranan kreatif menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan sesuatu yang baru sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa mendatang. Yang ketiga, peranan kritis dan evaluatif. Berperan sebagai pengawas dan pemurnian nilai, sekaligus alat refleksi menghindari penularan budaya kurang relevan, sekaligus memperbaiki isi dan metode pengajaran berdasarkan data dan analisis. Baiklah, itu tadi materi yang saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi materi yang saya paparkan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.